Berdoa selesai. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia bergabung. Oleh karena itu, agar kami lebih mengenal teman-teman semua, baiknya teman-teman mengisi daftar hadir yang akan kami share di kolom chat untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya dapat mengisi. Nah, sudah kami share di kolom chat, kami persilahkan terlebih dahulu untuk mengisi daftar hadir tersebut. Saya bacakan terlebih dahulu susunan acara kegiatan pada hari ini. Yang pertama, kegiatan akan diawali dengan doa pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dan paparan dari Kepala Program Studi Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian penutup. Baiklah, marilah kita semua mengambil sikap siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, tadi di awal pertemuan kita sudah melihat sekilas mengenai video tentang program studi teknik perancangan mekanik dan mesin. Di sini sudah bergabung teman-teman, ada yang dari siswa-siswi SMA atau SMK yang sudah mendaftar di Politeknik ATMI ataupun yang masih kebingungan mencari sekolah untuk melanjutkan kuliahnya. Juga ada orang tua calon mahasiswa. Kami persilahkan selamat bergabung untuk mengikuti open house. Semoga makin mantap dengan pilihannya di teknik perancangan mekanik dan mesin. Ataupun juga ada mahasiswa, calon mahasiswa yang mungkin sudah diterima di Politeknik ATMI. Namun kami persilahkan juga untuk menikmati open house teknik perancangan mekanik dan mesin untuk mengenal lebih dekat dengan Politeknik ATMI Surakarta. Baik, langsung saja kita masuk ke acara utama, yaitu sambutan dan paparan dari Kepala Program Studi Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin. Kami persilahkan Bapak Trihananto Saputra, STMN. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan calon mahasiswa ATMI dan rekan-rekan yang dari Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih dekat tentang Politeknik ATMI, khususnya Prodi D3 Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin. Ya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saat ini kita melakukan open house
dengan tujuan yaitu mengenalkan Politeknik Admi, khususnya program studi D3 Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin eh, untuk lebih jauh ya. Jadi tentang apa sih prodi D3 Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin, dan ketika lulus itu kira-kira menjadi apa, bisa menjadi apa. Ya. Nah, saat ini kami mensosialisasikan dan akan memperkenalkan lebih dekat, dan nanti misalkan ada pertanyaan atau suatu hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada pertemuan eh, pagi hari ini. Ya. Dan kami juga tidak menutup kemungkinan apabila rekan-rekan dan Bapak Ibu misalkan masih belum paham atau ingin bertanya lebih lanjut, kami ada WA atau kontak yang dapat dihubungi, kontak admin. Nah, nanti akan kami dengan senang hati akan membantu Bapak dan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin share. Saat ini kami akan menyampaikan terkait hal lebih lanjut, lebih detail tentang Prodi D3 Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin. Ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi saat ini kami akan memperkenalkan terkait Politeknik Admi Surakarta terlebih dahulu. Jadi kalau Politeknik Admi Surakarta itu berdiri tahun 1968. Ya. Jadi bisa dikatakan sudah cukup lama. Nah, ketika berdiri 1968, program studi yang dimiliki itu hanya satu, yaitu program studi D3 Teknik Mesin Industri. Nah, kemudian program studi D3 Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin itu berdiri pada tahun 2004. Ya. Jadi kalau dihitung pada tahun ini untuk program studi D3 Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin itu sudah 20 tahun. Nah, dan eh, bisa dikatakan usia yang tidak muda lagi dan sudah berpengalaman untuk meluluskan putra-putri terbaik bangsa. Ya. Nah, em, mungkin ada pertanyaan mengapa Bapak Ibu harus menjadikan admi suatu pilihan, atau rekan-rekan yang di sini memiliki pertanyaan mengapa rekan-rekan harus memilih admi gitu ya. Nah, di sini ada 9 alasan. Nah, jadi yang pertama, Politeknik Admi ini mengadopsi sistem pendidikan di Swiss, ya, di mana sistem pendidikan Swiss merupakan pendidikan vokasi yang di dunia, kalau menurut passing grade untuk khusus untuk pendidikan vokasi itu merupakan pendidikan vokasi yang nomor satu, ya. Nah, jadi di sini Admi secara de facto, secara nyata itu melakukan eh, mengadopsi untuk pendidikan di Swiss untuk dikembangkan di Politeknik Admi. Nah, di sini pendidikannya yaitu karena vokasi, berarti di sini 67% praktek, kemudian 33% teori. Jadi kami di Politeknik Admi itu eh, dari sisi kurikulum maupun dari sisi proses pembelajaran memang lebih banyak prakteknya dibandingkan teori. Ya. Kemudian alasan yang kedua, di sini eh, skill dan kompetensinya itu sesuai dengan kebutuhan industri. Ya. Jadi industri di sini bisa industri swasta maupun eh, BUMN. Ya. Jadi di sini digambar dapat dilihat untuk menunjang atau memastikan kompetensi dan skill itu selalu ada di Politeknik Admi. Kami secara rutin itu juga mengambil konsultan dari Swiss ataupun dari Jerman untuk melihat lebih lanjut perkembangan atau proses pembelajaran yang ada di Admi. Ya. Kemudian yang ketiga, di Politeknik Admi di sini merupakan unit karya dari Yayasan Karya Bakti. Dan Yayasan Karya Bakti itu memiliki industri di dalamnya, atau yang merupakan unit usaha yang mendukung untuk proses pendidikan di Politeknik Admi. Nah, kalau di gambar Bapak Ibu bisa lihat di Admi ada PT Admi Solo, kemudian PT Admi EJS Center,
Kemudian ada PT Admi Duta Engineering yang di sini juga berdiri ada di lingkungan Politeknik Admi dan merupakan sebagai salah satu tempat untuk proses pembelajaran di Politeknik Admi. Dan mahasiswa-mahasiswi di jurusan di program studi D3 Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin itu juga memanfaatkan PT Admi Solo, PT Admi EGI Center, PT Admi Duta Engineering juga untuk berkolaborasi dan menjadikan mereka sebagai tempat praktikum. Kemudian alasan yang lain, yang keempat yaitu pendampingan intensif. Ya, jadi secara jumlah kami sudah memastikan bahwa setiap praktek itu selalu didampingi oleh instruktur yang ikut terlibat langsung di dalam praktikum. Ya. Dan kami bisa memastikan bahwa di dalam pendampingan kami intensif. Nah, dan ini juga kami mengembangkan apabila putra-putri Bapak Ibu ataupun dari rekan-rekan nanti masuk di admi, kemudian dalam proses itu belum paham dan ingin mencari jam tambahan, itu dapat kami dengan terbuka akan membantu. Ya. Nah, itu bisa dilakukan di sore hari ataupun di hari Sabtu. Kemudian kami juga ada tim yang sudah dibentuk yang terkait untuk bimbingan konseling. Ya. Jadi apabila ada mahasiswa, mahasiswi yang ada permasalahan, baik sekecil apapun, itu kami ada unit khusus yang terkhusus membantu rekan-rekan mahasiswa dalam proses bimbingan. Nah, kemudian yang keenam, kami juga ada program pembentukan karakter. Ya. Nah, di sini kami ada, kalau sesuai dengan di gambar, ada retreat, LKTD, LKTM, kemudian ada analisis sosial, kemudian ada retreat akhir, kemudian ada LKTA, seperti itu. Nah, jadi untuk retreat dan LKTD itu ada di semester 1 dan semester 2 atau di tingkat 1. Ya. Jadi retreat ini kegiatan keagamaan dan disesuaikan dengan agama putra-putri Bapak Ibu ataupun mahasiswa-mahasiswi. Ya. Jadi kami tidak menutup kemungkinan untuk atau kami sangat terbuka bahwa kami terbuka untuk semua agama dan kepercayaan dan dengan senang hati kami akan mengembangkan putra-putri Bapak Ibu. Kemudian di semester 1, semester 2 juga ada latihan kepemimpinan tingkat dasar. Kemudian nanti di tingkat 2 atau semester 3, semester 4 itu ada program latihan kepemimpinan tingkat madya atau menengah. Kemudian di tingkat 3 ada atau semester 5 atau semester 6 ada program latihan kepemimpinan tingkat akhir atau analisis sosial. Nah, kemudian ketika putra-putri Bapak Ibu akan lulus ya, sebelum diwisuda ada retreat akhir Bapak Ibu ya. Jadi ini pembekalan terakhir putra-putri Bapak Ibu misalkan masuk di admi akan didampingi dan akan dikembangkan dan untuk memastikan bahwa putra-putri Bapak Ibu atau rekan-rekan itu sudah siap bekerja. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, keterwakilan lulusan tinggi. Ya. Jadi di sini kami tampilkan tahun 2020-2021. Ya. Jadi mengapa kami tampilkan tabel di tahun 2020 dan 2021? Karena seperti kita ketahui bahwa pada tahun tersebut, 2020-2021, itu merupakan tahun di mana di Indonesia ataupun di dunia itu dilanda COVID, ya Pak Ibu. Nah, di sini kami menunjukkan ketika COVID saja, ya, di sini di Politeknik Admi itu angka keterserapannya itu atau lowongan pekerjaan itu masih tinggi. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat tahun 2020 itu 389, kemudian tahun 2021 itu 607. Ya. Jadi ketika COVID saja masih tinggi, ya. Di mana di sini jumlah lulusan per tahun itu sekitar 240. Nah, kalau tahun ini meningkat menjadi 288. Ya. Nah, jadi tahun 2020-2021 itu sudah melebihi jumlah lulusan yang dikeluarkan oleh Politeknik Admi atau yang diluluskan Politeknik Admi. Nah, jadi tahun 2023 kemarin itu kurang lebih 841 jumlah lowongan pekerjaan yang ada. Ya. Jadi bisa dikatakan 1:3, Bapak Ibu. Ya.
Jadi mahasiswanya 240, tapi untuk jumlah pekerjaan, lowongan pekerjaannya itu kurang lebih 842. Ya. Kemudian yang kedelapan, hal yang paling penting dan merupakan keunggulan Bapak Ibu, bahwa untuk mengembangkan diri pada era saat ini dibutuhkan jaringan atau networking. Nah, di sini kami memfasilitasi, ya di sini sudah ada eh, ikatan alumni Bapak Ibu, baik di Kolosem MKL maupun di ADMI. Ya. Jadi selain ADMI di yayasan itu juga ada SMK, yaitu untuk SMK MKL. Ya. Jadi di sini ada IKAMI dan sudah memiliki jaringan yang tersebar di beberapa industri dan beberapa sektor usaha, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya. Jadi di sini dengan ketika putra-putri Bapak Ibu ataupun rekan-rekan sekalian nanti ikut terlibat di dalam IKAMI di sini, setelah lulus nanti akan otomatis menjadi anggota IKAMI. Nah, di sini keunggulannya yaitu dapat dijadikan sebagai peluang, ya, ataupun jaringan bisnis dan pekerjaan. Ya. Dan sampai saat ini banyak rekan-rekan alumni yang memanfaatkan ikatan ini. Ya. Kemudian yang di sini kami tunjukkan yaitu jaringan kami di Indonesia. Ya. Di sini di SMK sendiri itu sudah yang menjadi anggota kurang lebih 5.581, kemudian di ADMI sendiri 4.352. Ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat di gambar, di sini ada jumlah angkatan alumni. Ya. Jadi di SMK MKL itu sudah 58 angkatan atau kumpulan, kemudian 81 itu di PPT, PDT, PTM, ADMI Solo. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di sini ada PPT, PDT, PTM itu apa? Ya. Jadi PPT, PDT, PTM itu program yang terdahulu yang di ADMI, yang ada di ADMI, ya, itu program D1 dan D2. Nah, namun sekarang PPT, PDT, PTM itu sudah eh, tidak ada dan sekarang diganti menjadi program studi D2, ya, D2 fast track. Ya. Nah, nanti akan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian di sini juga ada ADMI Cikarang. Jadi selain ADMI Solo, ada juga Politeknik Industri ADMI yang ada di Cikarang. Ya. Kemudian ke Store Maumere itu ada 5 angkatan. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa jaringan IKAMI MIKAEL itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga ada di dunia. Nah, ini di beberapa benua, baik itu di Eropa maupun di Australia, itu di sini sudah ada dengan perwakilan-perwakilan perkumpulan alumni. Ya. Jadi di sini bisa dipastikan bahwa eh, ketika Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu ataupun rekan-rekan itu menjadi alumni, nah itu jaringannya sangat kuat dan networkingnya sangat cukup luas, ya, sehingga itu menjadi salah satu nilai, tentunya menjadi nilai plus rekan-rekan sekalian. Ya. Kemudian yang kesembilan, masih yang terakhir yaitu di bimbingan karir. Ya. Jadi di ADMI tidak hanya menempelkan pengumuman tentang terkait pekerjaan, ya, tetapi sebelum putra-putri Bapak Ibu atau rekan-rekan itu bekerja, itu akan didampingi oleh tim. Di sini ada tim GE, ya, atau Graduate Employment, yang akan membimbing, ya, mempersiapkan rekan-rekan ketika akan melamar, ya, mendampingi ketika melakukan tes dan sampai memastikan bahwa putra-putri Bapak Ibu itu sudah bekerja. Nah, itu akan dipantau terus-menerus. Nah, ini menjadi salah satu kelebihan juga di ADMI. Nah, kemudian saat ini di ADMI itu ada 7 program studi Bapak Ibu. Ada 3 D3, 3 program studi D3, kemudian ada 3 program studi D4, kemudian ada 1 program studi D2. Ya. Untuk D3 ada program studi teknik mesin industri, kemudian ada program studi teknik mekatronika, kemudian ada program studi D3 teknik perancangan mekanik dan mesin. Ya. Kemudian D4 atau S1 terapat ada program studi rekayasa teknik manufaktur, kemudian ada program studi D4 perancangan manufaktur, dan ada satu lagi, mohon maaf, ini belum tertulis, ya. Ada program studi teknologi rekayasa mekatronika, ya, D4. Ya.
Kemudian mulai tahun kemarin itu juga sudah dibuka program studi D2 Teknik Manufaktur Mekanik atau yang saat ini merupakan program studi D2 Fast Track. Ya. Nah, saat ini Bapak Ibu kita akan mengenal lebih dekat yaitu untuk program studi D3 Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin ini. Nah, jadi untuk program studi D3 Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin di sini lebih detail dalam bahasa Inggris. Di sini ada Mechanical and Automation Design Engineering. Ya. Jadi sebagai gambaran di D3 TPM itu akan mempelajari tentang apa. Ya. Jadi mempelajari tentang desain, khususnya di mechanical ataupun di automation. Dan di desain ini di prodi ini kita rekan-rekan akan diajarkan tentang bagaimana mentransformasi imajinasi menjadi suatu hal yang reality, yang real. Ya. Apa saja yang akan dipelajari di sini ada beberapa hal Bapak Ibu yang di sini akan mengajarkan value, creation, kemudian control, innovation, kemudian design, organize, kemudian quality, EDA, kemudian development, kemudian kreatif, automation, solution research, and bagaimana membuat new product. Nah, lalu ketika lulus untuk di program studi 3 itu bisa menjadi apa? Ya. Jadi yang pertama di sini bisa menjadi design engineering. Ya. Sedikit aja, maju pelan. Kemudian yang kedua itu bisa menjadi research and development. Ya. Jadi design engineering itu desain baik itu bisa produk, kemudian bisa desain mekanik atau part-part mekanik mesin, atau juga bisa menjadi desain engineering mesin. Ya. Jadi kalau contoh sebagai kalau di rumah itu ada televisi, berarti di D3 Teknik Perancangan Mekanik Mesin, kalau sebagai desain engineering itu menggambar televisi atau produk televisinya atau aksesoris di dalam televisi. Ya. Kemudian yang kedua, lulusan juga bisa menjadi R&D, Research and Development. Ya, di sini sudah ada beberapa lulusan yang menjadi R&D. Nah, nanti bisa Bapak Ibu lihat di contohnya ada di slide berikutnya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu engineering sendiri. Nah, jadi menjadi tim di proses produksi ya, di perusahaan. Kemudian yang keempat menjadi marketing engineering support. Ya, di sini membantu marketing untuk desain, untuk menjelaskan bagaimana produk itu produk akhir maupun proses produksi produknya nanti seperti apa. Nah, itu di marketing engineering support. Kemudian berikutnya lulusan juga bisa menjadi Production Planning and Inventory Control atau PPSC. Ya. Jadi di sini sebagai pengatur proses produksi di perusahaan. Kemudian yang keenam tentu saja menjadi lulusan bisa menjadi entrepreneur. Ya. Kemudian saat ini kita akan mengenal lebih lanjut tentang TPM ya. Mengapa memilih TPM ya atau program studi D3 TPM? Nah, di sini mengapa memilih TPM? Alasan yang pertama yaitu di sini di D3 TPM memiliki akreditasi A ya, yang dikeluarkan oleh BAN PT ya. Atau sekarang yang dikenal itu unggul ya. Nah, lalu apakah keuntungan kalau program studi memiliki akreditasi A ya? Jadi putra-putri Bapak Ibu atau rekan-rekan itu dapat bekerja di BUMN ya. Jadi kalau baik di BUMN maupun di swasta ya. Terutama kalau di BUMN, kalau Bapak Ibu nanti setelah acara ini nanti melihat di website ya. Kalau Bapak Ibu lihat di syarat pendaftaran di BUMN itu salah satunya mensyaratkan atau mengutamakan lulusan itu berasal dari program studi dengan akreditasi A ya. Itu. Kemudian yang kedua keuntungannya yaitu sebagai studi lanjut ya. Jadi putra putri Bapak Ibu ketika belajar di D3 TPM ya, nanti untuk nanti dapat langsung bekerja juga bisa dapat langsung melanjutkan studi ya. Nah, bagi yang rekan-rekan yang bekerja itu setelah bekerja bisa juga nanti akan melanjutkan. Nah, dan ketika melanjutkan studi itu ada beberapa perguruan tinggi
terutama yang bonafit ya Bapak Ibu, itu akan mempersyaratkan salah satunya itu akreditasi program studi asal. Ya. Jadi kalau program studinya A itu nilai IPK-nya itu tidak setinggi lulusan yang atau calon mahasiswa yang akreditasinya tidak A, ya seperti itu. Nah, kemudian alasan yang lain, sekarang dengan proses pembelajaran yang ada di sini lulusan memiliki skill atau kompetensi yang tinggi. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu cepat lulus dan cepat bekerja. Nah, jadi dengan kuliah di D3 nanti kurang lebih 3 tahun akan belajar, kemudian setelah 3 tahun akan lulus. Dan sampai saat ini untuk pekerjaan itu relatif lebih cepat, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau berdasarkan data kemarin itu setelah ada yang mayoritas itu sebelum wisuda itu sudah mendapatkan pekerjaan. Ya. Dan setelah yang mendapatkan pekerjaan setelah wisuda itu kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Ya. Mereka setelah wisuda itu juga sudah bekerja. Kemudian berikutnya kelebihan yang lain juga yaitu dapat dengan mudah untuk mengikuti alih jenjang. Ya. Jadi dari D3 ke D4. Nah, dan kelebihan yang lain untuk D4-nya itu tidak harus di Politeknik Admi, ya juga bisa dilakukan alih jenjang di program studi D4 yang lainnya. Misalkan di Politeknik Manufaktur Bandung, kemudian Politeknik Bandung, ya Politeknik Negeri Bandung, ya itu bisa. Nah, dan akan lebih mudah lagi dan enak ya karena Bapak Ibu kalau D3 dari Admi itu dapat langsung nanti transfer atau alih jenjang ke D4 ya. Atau misalkan bekerja nanti juga kami akan membantu untuk proses transfer ke D4 ya. Jadi secara prinsip memiliki keluasaan untuk dapat alih jenjang ke D4. Dan untuk D4 ini sejajar dengan S1 terapan. Ya. Nah, kemudian mahasiswa yang belajar di D3 Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin juga diajarkan untuk critical thinking dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini akan kita lihat learning activity yang ada di setiap tingkat, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama di tingkat 1 atau semester 1 dan semester 2. Nah, jadi akan mahasiswa belajar tentang mekanik terlebih dahulu. Ya. Jadi baik itu cowok ataupun cewek nanti akan belajar tentang proses manufaktur, ya, atau baik itu basic mechanical, ya. Jadi kalau dilihat di gambar di sini yaitu terkait benchwork, ya. Ya. Nah, mengapa belajar mekanik ya? Karena ketika mendesain itu dibutuhkan pemahaman tentang proses manufaktur, ya. Baik itu bubut, milling, kemudian kerja bangku. Dan yang kemudian yang berikutnya yaitu grinding, ya. Jadi dengan kompetensi desain yang dibutuhkan yaitu harus memiliki basic mechanical dan maka mahasiswa juga diajarkan untuk praktik grinding. Nah, kemudian berikutnya praktik turning, ya, untuk pembuatan produk-produk yang silindris. Ya. Kemudian praktik milling, ya, pembuatan produk-produk yang persegi. Ya. Kemudian juga diajarkan electrical installation. Ya. Jadi seorang desainer ya itu juga harus memiliki kemampuan untuk dalam hal electrical. Ya, kemudian juga mechanical drawing. Ya. Nah, kemudian juga penggambaran dengan CAD atau penggambaran dengan komputer. Ya. Nah, itu gambaran praktek di tingkat 1. Kemudian untuk tingkat 2 itu mahasiswa akan lebih banyak praktek dengan software atau menggunakan software. Nah, jadi di sini ada kalau Bapak Ibu lihat di sini ada praktek untuk pembuatan jig, ya. Jadi mahasiswa akan diminta untuk menggambar peralatan
penunjang jig. Kemudian mahasiswa juga diajarkan untuk praktek handling system, ya, sistem. Kemudian juga melanjutkan di tingkat 1, di tingkat 2 juga diajarkan tentang elektroteknik. Kemudian mahasiswa juga akan diajarkan terkait kontrol, yaitu dengan pneumatik hidrolik. Ya, itu yang praktek yang ada di tingkat 2. Kemudian di tingkat 3, mahasiswa akan diajarkan atau akan mendapatkan tugas, ya, tugas akhir. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat ketika di akhir nanti rekan-rekan mahasiswa tingkat 3 itu akan men-sharingkan atau mempresentasikan di adik kelasnya, ya, tentang tugas akhir yang dibuat. Kemudian yang berikutnya yaitu work injection, ya. Jadi di sini mahasiswa akan praktek di work injeksi di PT Admi AJE Center. Ya. Kemudian mahasiswa juga praktek di work fabrication di PT Admi Solo. Nah, kemudian mahasiswa juga praktek di product development yang ada di Prodi. Ya. Nah, di sini saat ini bekerja dengan PT Terias, ya, ataupun PT Hirano dari Jepang. Ya. Nah, kemudian mahasiswa juga akan belajar tentang kontrol lebih lanjut, yaitu tentang elektropneumatik dan praktek handling system. Nah, kemudian ketika praktek handling system, di sini mahasiswa juga berdasarkan program, ya. Jadi kalau di keseharian Bapak Ibu, kalau kita menggunakan lift, itu salah satunya diprogram dengan atau dikontrol menggunakan PLC. Nah, di desain itu putra-putri Bapak Ibu atau rekan-rekan juga akan diajarkan pemrograman seperti itu. Nah, prestasi yang diraih oleh rekan-rekan mahasiswa yang ada di tahun 2023 kemarin, Bapak Ibu, nah di sini sebagai juara 3 kategori Politeknik dan Universitas seluruh Indonesia, di sini kemarin ada kurang lebih 1.600 total perguruan tinggi, baik itu dari Politeknik dan Universitas, dan di grand final itu mendapatkan juara ketiga di di lomba yang dilakukan oleh atau disponsori oleh PT United Tractor, ya, dari PT Astra. Kemudian di sini juga ada Mas Claudio Ferdinand Jimmy yang mendapatkan juara 1, ya, untuk kategori 2 di drafting kategori, ini untuk pada lomba national competition yang diikuti oleh kurang lebih 400 politeknik dan sekolah vokasi, ya. Kemudian ada Mas Felix Matthew yang juara 2 untuk kategori 3D modeling, Kemudian 2 di drafting ada Mas Ray Pandu, ya. Nah, ini beberapa hasil raihan rekan-rekan mahasiswa prestasi yang ada di tahun 2023 kemarin. Nah, peluang kerja yang bisa dilakukan atau diambil di lulusan D3 Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin. Nah, ini sebagai contoh yaitu sebagai desain freelancer, ya. Jadi putra-putri Bapak Ibu misalkan ingin menjadi freelancer juga bisa, ya. Dan sekarang juga banyak, ya. Dan ada juga yang lulusan itu pagi mereka bekerja di perusahaan, kemudian sorenya itu mereka membuka freelance, ya, untuk terkait desain. Dan ini terbuka di dunia, ya. Nah, di lowongan-lowongan di beberapa dunia, beberapa negara itu bisa ada di sini dan sekarang cukup mudah mencarinya. Nah, sebagai contoh di website freelancer, ya. Kemudian yang kedua juga dapat bekerja sebagai R&D, ya. Sebagai contoh di sini mahasiswi putri dari TPM Mbak Yusefin angkatan 45, dia sebagai R&D di PT Indospring, ya. Jadi perusahaan yang membuat pir mobil jadi kalau Bapak Ibu melihat mobil atau memiliki mobil, nah, springnya itu atau pirnya itu membuatnya di PT Indospring ini. Nah, salah satu R&D-nya yaitu Mbak Yosefin ini. Nah, kemudian ada juga Mas Aditya Imam yang sebagai desain engineering di PT Trias Industri Saputra. Nah, kalau lihat di foto ini, Mas Aditya Imam itu sedang mendapatkan tugas di Korea. Kemudian yang lain
juga Mas Tegar ya. Tegar di sini alumni TPM angkatan 49. Nah, di sini eh, dia bekerja di PT Stanley Indonesia, kemudian saat ini mendapatkan tugas magang ya atau magang di Jepang. Ya. Kemudian ada Mas Victor Adiwara, ya di sini dia bekerja di PT Gudang Garam, ya sebagai drilling water well operator. Kemudian ada field engineering juga Mas Daniel Rusli, angkatan 44, yang saat ini bekerja di Kronos Pacific ya, di Australia. Nah, kemudian yang kemarin, angkatan kemarin, ada yang bekerja di Skoda Transportation ya, di Ceko. Ya. Angkatan 53, kemarin ada 6 orang. Kemudian ada juga yang jadi dosen, ya, Mbak Anastia Febiani, yang saat ini menjadi ketua jurusan di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Mbak Febiani saat ini juga mengambil doktoral di eh, Universitas di Indonesia. Nah, ada juga yang jadi entrepreneurship, yaitu Mas Alfonso Steva, ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat startup Atomeka ya, nah itu yang pemiliknya yaitu alumni TPM ya, Mas Alfonso Steva ini. Kemudian ada juga entrepreneur ya, Mbak Vini Chandra yang pemilik di CV Jaya Java Victory. Kemudian ada juga yang lecturer atau dosen dan yang memiliki usaha ya, Ibu Atika Wahyudisi yang menjadi dosen juga di Prodi D3 Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di IG atau website Rips Icon, ya itu pemiliknya Ibu Atika ini yang merupakan alumni TPM. Ya. Nah, ada juga Mbak Cynthia Jasmine, ya, alumni TPM Angkatan 47 yang merupakan founder dari PT Elon Kriya Gunda. Ya. Jadi dia juga memiliki usaha. Ya. Nah, kemudian juga ada senior sales specialist machinery, ya, Ibu Vivin Rosi Arianta. Ya. Nah, dia sales support specialist machinery, sales support ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa untuk mengenal lebih lanjut, nanti silahkan Bapak Ibu membuka untuk YouTube, itu ada Admin Design Engineering. Bapak Ibu bisa lihat nanti beberapa kegiatan ataupun tugas akhir yang ada di TPM, bisa lihat di sini. Kemudian kalau di IG ada di TPM Update, ya mohon Bapak Ibu bisa melihat eh, beberapa kegiatan di sini atau di TikTok di TPM_admin Solo. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa kami presentasikan. Nah, monggo kami persilahkan apabila dari Bapak Ibu ataupun dari rekan-rekan yang ingin mengenal lebih jauh tentang atau menanyakan tentang program studi D3 Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin atau D3 TPM, kami persilahkan. Ya. Namun sebelumnya untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Ancis nih. Monggo, silakan Mbak Ancis. Baik, terima kasih banyak Pak Hananto. Sangat jelas sekali terkait apa-apa saja yang ada di program studi Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin atau yang biasanya kita sebut dengan TPM. Tadi sudah disampaikan banyak hal terkait alasan memilih Politeknik ATMI khususnya di Prodi TPM, kemudian juga bagaimana pendampingan yang begitu banyak diberikan kepada para mahasiswa sejak dari awal masuk, kemudian dalam pertengahan perjalanan perkuliahan, hingga bagaimana para mahasiswa itu dipersiapkan untuk bekerja atau memasuki ke jenjang karir yang lebih tinggi yang mereka cita-citakan. Kami persiapkan, kami dampingi dengan baik. Itu sebenarnya salah satu keunggulan juga untuk berkuliah di Politeknik Admi Surakarta. Terlebih lagi juga ada jaringan ikatan alumni tadi yang membuka peluang, begitu banyak peluang baik pekerjaan maupun peluang usaha bagi teman-teman sekalian. Nah, baik, langsung saja Bapak Ibu atau teman-teman di sini yang masih bingung atau memiliki beberapa pertanyaan terkait program studi Teknik Perancangan Mekanik, bisa langsung bertanya, boleh dituliskan di kolom chat ataupun langsung saja kita interaktif saja ditanyakan, bisa mengaktifkan kamera, menyalakan mikrofon, kami persilahkan.
Misi Mbak, Ya, silakan perkenalan dari Hmm, mana? nama saya Abi, saya dari Semarang. Baik, Kan silakan. saya kan cari yang apa prospeknya ke luar negeri. Nah, untuk prospeknya yang ke luar negeri itu modelnya dia magang, berarti sambil belajar atau kerja saja ya. Sekian aja Mbak, terima kasih. Baik, akan langsung dijawab. Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, selamat siang Mas Abi. Nah, jadi terkait program di luar negeri ya. Jadi ketika rekan-rekan nanti menjadi mahasiswa itu ada program magang ya. Nah, kalau yang untuk D3 ini program magangnya kemarin itu mengikuti program magang dari kementerian ya. Ada program ISMA ya, International Internship ya. Nah, itu ada di situ. Nah, tapi untuk magang di luar negeri ini karena kemarin mengikuti program dari kementerian, ya, itu kami mengikuti eh, program kementerian eh, selama program dari kementerian itu ada program magang, itu kami selalu mengikuti dan menawarkan kepada mahasiswa, ya. Dan perlu kami informasikan juga bahwa program untuk karena melalui program magang di kementerian ini ada seleksi, ya, ada seleksi. Ya, tapi dalam proses seleksi itu kami mendampingi. Nah, kemudian kalau untuk program kerja, nah di situ kami sudah ada kerjasama khusus yang eh, untuk keluar negeri. Ya, jadi kalau dari rekan-rekan tadi melihat ketika di presentasi itu kami ada kerjasama dan salah satunya contohnya tadi ada di PT Skoda yang ada di Republik Ceko. Ya, ada juga beberapa rekan mahasiswa itu yang bekerja di MSK di Hungari. Ya, nah namun misalkan rekan-rekan itu bekerja di dalam negeri, ya, biasanya kalau di lulusan di D3 TPM itu mereka eh, akan eh, bekerja di atau bertugas di dalam negeri terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau ada biasanya di perusahaan itu ada kerjasama ataupun program khusus, ya, bisa pelatihan ataupun magang di luar negeri. Ya, itu juga ada seperti itu. Ya. Demikian, Mas Abi. Terima kasih. Baik, apakah sudah menjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Mas Abi? Sudah Mbak, terima kasih. Oke. Oke, ini saya bacakan pertanyaan di kolom chat dari Afrita dari SMKN 2 Wonogiri. Ini ada pertanyaan terkait biaya masuk program studi D3 TPM ini berapa, Pak? Itu sekaligus saya bacakan dari Pak Chandra. Saya melihat admi ada D4-nya. Jika boleh tahu, mata kuliah apa yang diajarkan di D4 namun tidak diajarkan di D3? Gitu, Pak Hananto, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Nah, untuk Mbak Afrilita Rahmasari ya dari SMK Negeri 2 Wonogiri ya. Nah, jadi untuk biaya masuk di program studi 3 TPM, jadi sebagai gambaran untuk eh, semesteran ya, untuk semester itu kurang lebih itu setiap semester itu 15 juta. Ya, 15 juta. Kemudian nanti untuk awalan masuk itu ada DPI ya atau dana pengembangan institusi. Nah, di mana dana pengembangan institusi nanti dapat dicicil kurang lebih selama 3 tahun ya, selama 3 tahun. Dan untuk dana pengembangan institusi ini berbeda dengan sesuai dengan jalurnya ya. Kalau di ADMI ada jalur eh, kerja unggulan, kemudian jalur prestasi, kemudian ada jalur reguler ya. Nah, jadi eh, sebagai gambaran ketika masuk nanti ada dana pengembangan institusi, kemudian biaya per semester itu kurang lebih 15 juta. Kemudian untuk semester karena D3 itu berarti ada 6 semester ya, seperti itu. Nah, namun di sini perlu kami informasikan juga bahwa di ADMI itu ada beberapa beasiswa ya, ada beberapa siswa. Nah, beasiswanya itu bisa dari pemerintah ataupun ada lembaga ataupun dari alumni ya. Nah, kalau dari eh,
perusahaan itu ada yang sifatnya ikatan dinas ya. Jadi ada yang masuk kemudian nanti kalau memenuhi seleksi itu dapat dibiayai oleh perusahaan tertentu ya. Dan ketika ada jenis beasiswa pada perusahaan itu yang sifatnya tidak ada ikatan dinas, ada juga yang sifatnya ikatan dinas ya, seperti itu. Kemudian ada juga beasiswa alumni juga ya. Dan ini biasanya rata-rata nanti kami akan seleksi bagi mahasiswa yang membutuhkan, itu biasanya kami arahkan untuk mendapatkan beasiswa ya. Jadi secara prinsip nanti dari rekan-rekan apabila tertarik silahkan mendaftarkan terlebih dahulu ya, mendaftar terlebih dahulu. Jadi nanti ketika masuk pun nanti ada beberapa beasiswa yang akan membantu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk Chandra ya, di sini ada pertanyaan untuk mata kuliah yang tidak yang diajarkan di D4 dan tidak diajarkan di D3 ya. Nah, terkait di sini mata kuliahnya itu akan mempengaruhi capaian pembelajaran atau kedalaman program studi ya. Jadi untuk D3 itu sifatnya yaitu fokusnya yaitu di apply ya, atau terapan ya. Jadi outputnya di rekan-rekan mahasiswa di D3 itu bisa membuat gambar mulai dari merancang ya. Merancang itu berarti melakukan analisa kebutuhan, kemudian merencanakan konsep, kemudian sampai dengan merancang, dan merancang berarti mulai dari merancang gambar 3D, kemudian 2D, ya. Sehingga outputnya yaitu gambar detail ya, yang nanti bisa dikerjakan di proses manufaktur. Ya. Jadi karena di desain, jadi outputnya yaitu gambar. Ya. Nah, kalau D4 itu naik level di atas D3. Jadi kalau D4 itu sifatnya analisa, ya, analisis, ya. Jadi outputnya yaitu selain mahasiswa harus bisa merancang, ya, sama seperti D3, tapi di sini plusnya yaitu sampai dengan proses analisa, ya. Jadi mudahnya kalau ada produk televisi, ya. Tadi program studi D3 itu mahasiswa D3 itu menggambar televisinya, ya, merancang televisinya sampai dengan aksesoris yang ada di dalamnya. Ya. Nah, kalau di program studi D4 itu analisa, ya. Jadi menganalisa desain produk televisinya tadi, ya. Jadi apakah dengan ukuran kemudian dengan pemilihan material itu material televisinya akan menjadi lebih kuat menahan panas ataupun menahan menahan arus listrik atau komponen listrik yang ada di dalam televisi. Ya, itu dianalisa oleh program studi D4. Nah, maka ada mata kuliah yang tidak ada di D3 tapi ada di D4. Ya. Jadi ada mata kuliah CAE, ya, Computer Aided Engineering. Ya. Di situ mempelajari menganalisa terkait analisa sistem ataupun analisa komponen ataupun analisa perhitungan. Ya. Kemudian ada juga praktek pengujian, ya, pengajian produk, ada pengajian kekerasan, kemudian uji tarik, kemudian ada uji SEM ya untuk pengujian material, ya. Kemudian di D4 untuk lebih luas lagi itu magangnya ada di PT eksternal, ya. Demikian, Pak. Demikian, Pak Ancis. Baik. Cukup jelaskah untuk Pak Chandra dan Mbak Aflita? Nanti jika kurang jelas bisa disampaikan lagi di kolom chat di bawahnya. Pada prinsipnya untuk di D3 TPM atau di Politeknik Admi Surakarta terkait biaya pasti akan ada beasiswa ya. Termasuk juga ada skema student loan kalau boleh saya tambahkan mungkin ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya bacakan ini ada pertanyaan lagi dari Agustinus Nayaka bertanya, apakah lulusan ADMI itu bisa jadi instruktur di ADMI? Kalau bisa, bagaimana caranya? Saya bacakan sekaligus tiga pertanyaan selanjutnya. Yang kedua dari Bapak Jakobus Hari Subagio, perkenalkan saya Hari dari Lampung. Mohon izin, apa saja persyaratan umum dan persyaratan khusus menjadi mahasiswa ADMI D3 TPM? Kemudian ada lagi dari Alessandra Najwa. Jika sudah mendaftar di ADMI ternyata juga lolos PTN. Nah, apakah akan ada pengembalian dana? Sekian dulu Pak Ananto, 3 pertanyaan dulu. Ya, terima kasih Mbak Ancis.
Ya, pertama dari Pak Agustinus Nayaka ya. Jadi di sini apakah bisa lulusan ADMI jadi instruktur di ADMI? Ya, sangat bisa, Pak. Ya, ini biasanya ketika ada lulusan itu kami melakukan ini ya diskusi kepada rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi kalau ada dari ADMI, ADMI kan luas ya. Ada Politeknik ADMI, kemudian ada PT ADMI ataupun PT ADMI ADE ataupun PT ADMI EGI ya. Jadi ketika ada kebutuhan itu biasanya kami sharekan kepada rekan-rekan mahasiswa ya. Nah, jadi bagi yang berminat itu bisa mendaftar ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga kami itu juga melakukan pengumuman kepada alumni ya. Jadi biasanya kami di medsos di Poltek ataupun di IKAMI ya ataupun di pengumuman nanti biasanya kami membuka lowongan untuk menjadi instruktur. Nah, di situ ketika dibuka itu tidak menutup kemungkinan Bapak Bapak Ibu Bapak Ibu ataupun rekan-rekan ataupun putra-putri Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai instruktur ADMI ya. Seperti itu Pak Agustinus Nayaka. Nah, kemudian dari Pak Yakubus Hari Subagnya, persyaratan umum dan persyaratan khusus menjadi calon mahasiswa ADMI ya. Jadi untuk persyaratan umumnya itu terdapat sebagai siswa SMA maupun SMK ya Pak Ibu. Ya, SMA maupun SMK baik itu yang nanti lulus pada bulan Juni ataupun yang lulus pada tahun-tahun yang lalu ya. Jadi tidak harus fresh graduate ya ataupun saat ini yang Bapak Ibu siswa putra putri Bapak Ibu atau rekan-rekan yang masih duduk di kelas 3 SMA maupun SMA itu sudah bisa mendaftar ya. Dan kami sarankan untuk segera mendaftar karena nanti apabila kuotanya itu sudah terpenuhi itu akan ditutup ya. Jadi kami sarankan untuk putra putri Bapak Ibu atau rekan-rekan untuk segera mendaftar. Dan saat ini sudah pendaftaran di gelombang yang kedua. Nah, kemudian program studinya untuk SMA itu kalau dulu ada istilah IPA IPS-nya. Nah, kalau walaupun sekarang itu tidak ada itu ya. Nah, secara prinsip semua mahasiswa SMA itu bisa mendaftar di Politeknik ADMI ya. Nah, karena nanti ada tesnya. Nah, kemudian ketika setelah mendaftar nanti akan ada tes ya. Ada tes. Untuk tesnya lebih lanjut itu dapat dilihat di Politeknik ADMI ya dan nanti sifatnya online. Jadi rekan-rekan mahasiswa calon mahasiswa yang dari luar kota ataupun luar provinsi itu bisa mengikuti ya. Tidak harus hadir di ADMI ya karena dilakukan secara online ya. Nah, tesnya yaitu tes bakat, kemudian ada tes matematika dan tes kemampuan dasar teknik ya. Nah, itu untuk yang jalur reguler. Nah, kalau untuk yang jalur unggulan, nah karena kami kerjasama dengan sekolah-sekolah tertentu, itu tesnya hanya langsung wawancara ya. Begitu juga dengan prestasi. Nah, kemudian setelah lulus tes yang pertama, nanti masih ada persyaratan khusus yaitu tes ini Pak, tes kesehatan ya, kesehatan. Nah, jadi kalau lolos tes yang pertama, psikotes, tes bakat, kemudian tes kemampuan dasar teknik, setelah diterima nanti ada wawancara, nanti akan ada pengumuman untuk masuk tes berikutnya yaitu tes kesehatan ya. Nah, kalau sudah tes kesehatan lulus, nah itu sudah akan mendapatkan ini dapat melakukan registrasi di ADMI ya. Nah, begitu Pak Yakubus Hari Subagyo. Kemudian berikutnya untuk Saudari Alexandra Natswa ya. Di sini saya apabila mendaftar di ADMI dan lolos di PTN atau kedinasan apakah ada pengembalian dana ya. Mohon maaf sekali. Nah, ketika melakukan registrasi itu di sini rekan-rekan calon mahasiswa maupun mahasiswi itu akan diminta untuk mengisi surat pernyataan ya. Nah, di mana surat pernyataan itu salah satunya
apabila mendaftar itu tidak ada pengembalian dana. Nggih. Jadi mohon maaf nanti ketika mendaftar, setelah mendaftar itu tidak ada pengembalian dana atau dana tidak bisa dikembalikan. Nggih. Mohon maaf sekali. Nggih. Nah, kemudian dari Saudari Sari, itu apakah ada minimal tinggi badan untuk masuk ke ADMI? Ya, di sini ada untuk mahasiswi kurang lebih 155 ya Mbak Ancis ya. Betul, Ya, 155. ya. Jadi untuk mahasiswi 155, kemudian untuk mahasiswa untuk putra 160 ya Mbak Ancis ya. Ya, Ya, betul. 160. Ya. Nah, itu nanti juga masuk di dalam tes kesehatan, di tes yang kedua. Demikian Mbak Ancis, mungkin ada pertanyaan lagi dapat dibacakan. Baik, saya bacakan selanjutnya. Ini ada calon mahasiswa, mungkin calon pendaftar dari Jember, atas nama Fadil Putra. Ingin bertanya terkait bagaimana mengikuti seleksi beasiswa Bobin ya. Untuk mahasiswa ADMI juga beberapa juga sudah lolos seleksi mahasiswa Bobin, mungkin tertarik juga dari Jember. Kemudian dari Afrita lagi bertanya, apakah di ADMI ini menerima beasiswa KIP kuliah dan beasiswa dari luar lainnya selain yang sudah disebutkan tadi? Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya ini terkait alih jenjang. Apakah bisa alih jenjang dari D3 ke D4 di Politeknik ADMI Surakarta? Demikian Pak Ananto. Ya, terima kasih. Ya. Terkait pada Mas Fadil Putra ini, terkait seleksi beasiswa Bobin. Ya. Jadi kami di Politeknik ADMI itu melakukan kerjasama khusus untuk rekan-rekan atau saudara rekan-rekan calon mahasiswa itu dari Jember ya, yaitu dari perusahaan Bobin. Nah, untuk khusus untuk seleksi beasiswa Bobin ini nanti ada jalur khusus. Nah, kalau untuk yang gelombang 2 ini belum dibuka. Nah, ini kami masih melakukan komunikasi dengan perusahaan Bobin. Ya. Jadi nanti teknisnya untuk beasiswa Bobin itu kami nanti akan ada pengumuman khusus, ya. Ada pengumuman khusus untuk rekan-rekan yang dari Jember nanti terkait beasiswa Bobin. Ya. Nah, nanti untuk tesnya itu biasanya kami akan datang ke Jember untuk langsung tes langsung ya secara offline ya. Seperti itu. Nah, seperti itu Mas Fadil Putra. Jadi nanti silakan ditunggu untuk pengumuman khusus ya, pengumuman khusus untuk beasiswa dari Bobin ini. Nah, kemudian dari Saudari Rahmasari Lentini ya, Afrilita Rahmasari. Nah, ini terkait beasiswa KIP kuliah nih. Jadi untuk beasiswa KIP kuliah itu mohon maaf itu merupakan program dari pemerintah dan kerjasama khusus dengan perguruan tingginya. Nah, saat ini kami belum menerima untuk rekan-rekan yang mendapatkan beasiswa KIP ya. Belum, sampai saat ini belum. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kami akan terbuka untuk KIP kuliah ini. Ya. Dan kalau beasiswa dari luar lainnya, itu kami terbuka. Ya. Ada, ya, sebagai contoh kemarin itu ada beasiswa dari Perkumpulan Masyarakat Solo, ya, yaitu Perkumpulan Masyarakat Surakarta, ya, PMS. Itu kami juga ada beasiswa, yaitu berupa beasiswa uang saku. Ya. 1 bulan. 1 bulannya itu kurang lebih kalau kemarin itu 1 juta, ya. Dan diberikan selama mahasiswa tersebut kuliah di ADMI. Nah, dan masih ada beasiswa-beasiswa lainnya seperti itu. Nah, kemudian satu lagi tadi dari Mas Axel Wisnu ini ya, Mbak Ancis ya. Dari Mas Wisnu. Ya, dari Mas Wisnu ini bertanya apabila sudah masuk ke D3 mau alih ke jenjang ke D4 apakah bisa? Nah, ini sangat bisa. Nah, di sini ada 2 kemungkinan ya. Jadi setelah lulus dari D3 itu nanti langsung lanjut ya ke D4 ya, ke D4 atau ADMI sangat bisa dan menjadi di sini menjadi prioritas ya, menjadi prioritas. Kemudian apabila bekerja dulu juga bisa ya. Kemudian setelah bekerja nanti alih jenjang ke D4 itu bisa ya.
dan tidak hanya ke D4 ADMI, ya, ke D4 misalkan di politeknik lain, misalkan di Polman Bandung ataupun Polban itu juga sangat bisa. Ya, seperti itu. Nah, itu Mbak Jis, ada lagi? Ada banyak pertanyaan ini Pak, banyak yang penasaran. Ini ada lagi dari Tri Aji Prasetyo dari SMA 1 Selomerto ingin bertanya apakah lulusan SMA itu bisa melanjutkan pendidikan di ADMI? Karena ya biasa ini mungkin kekhawatiran dari SMA apakah bisa melanjutkan di jalur yang vokasi atau banyak prakteknya seperti di Politeknik ADMI. Nah, itu yang pertama dari Aji Prasetyo. Kemudian yang kedua dari Aryo Bremoro bertanya mengenai setelah lulus kuliah itu bekerjanya itu langsung ditempatkan dari pihak Politeknik ADMI atau Politeknik ADMI menawarkan beberapa lowongan pekerjaan dan dari para mahasiswa itu bisa memilih. Nah, jika bisa bebas memilih dan bimbang dalam memilih lowongan, apakah dari pihak ADMI juga ada bimbingan untuk merekomendasikan sesuai dengan skill para mahasiswanya? Begitu. Kemudian itu dulu mungkin Pak Ananto, dua pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Jis. Ya, untuk pertanyaan dari Mas Aji Prasetyo, nah, apakah lulusan SMA bisa melanjutkan pendidikan di ADMI? Ya, sangat bisa. Jadi nanti ketika masuk di ADMI itu kami akan melakukan review terlebih dahulu terkait calon mahasiswa, ya, calon mahasiswa. Nah, jadi nanti untuk yang SMA, yang dari SMA, baik itu SMA kalau dulu ada SMA IPA maupun SMA IPS ya. SMA IPS pun bisa masuk di Politeknik ADMI ya. Nah, nanti kami akan ada penyesuaian ya. Jadi kalau mahasiswa SMA itu tetap kami akan monitor terlebih terus ya. Misalkan nanti membutuhkan pendampingan khusus atau tambahan, itu kami dengan senang hati akan mendampingi ya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, misalkan ada perlu tambahan, itu kami buka untuk yang shift, apabila mahasiswa masuk shift pagi, yaitu tambahnya bisa dilakukan sore atau Sabtu. Ya, nanti kita tetap akan ada pendampingan, Mas Aji. Ya, secara prinsip bisa untuk SMA mendaftar di ADMI. Kemudian dari Mas Arya Brimoro, untuk nantinya setelah lulus kerjanya, apakah langsung ditempatkan, ya, atau pihak ADMI menawarkan? Jadi secara prinsip ADMI untuk tempat bekerja, ya, mohon maaf, untuk tempat bekerja itu merupakan hak dari lulusan, ya. Jadi dari ADMI tidak bisa memaksakan untuk harus bekerja di mana, ya, karena itu hak dari setiap lulusan, ya. Nah, jadi kami sifatnya dari ADMI itu menawarkan lowongan pekerjaan yang ada, kemudian mahasiswa nanti akan bisa memilih. Ya, proses yang kami lakukan saat ini ya, mahasiswa itu akan wisuda itu sekitar bulan September. Ya. Nah, ketika bulan April itu kami dari ADMI melakukan job fair. Nah, di dalam job fair itu akan ada penyampaian kepada mahasiswa akan memilih di perusahaan mana, apakah memilih akan mencari sendiri perusahaannya atau memilih yang ada di job fair atau menunggu lowongan yang lainnya. Nah, itu mahasiswa mendapatkan keleluasaan untuk memilih pekerjaannya ya melalui job fair atau pengumuman-pengumuman yang ada di luar ya. Nah, itu kami lakukan kurang lebih bulan April. Nah, kemudian kami seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami tidak akan membiarkan mahasiswa untuk melakukan tes sendiri atau memilih itu tidak ada pertimbangannya. Jadi sebelum job fair itu biasanya dari kami di unit GE itu akan memberikan dampingan ya, mulai hal yang kecil, misalkan bagaimana cara membuat lamaran, kemudian bagaimana interview atau melakukan tesnya itu ada pendampingan dari kami ya. Kemudian bagaimana cara memilih perusahaan atau pertimbangan apa saja. Nah, itu juga disampaikan akan pada acara khusus ya sebelum mahasiswa mengikuti job fair. Nah, demikian Mas Arya Brimoro. Ya. Demikian Mbak Ancis. Baik, terima kasih. Untuk tambahan sedikit, untuk kegiatan job fair juga akan diadakan psikotes terlebih dahulu ya. Jadi mungkin Ya. dari situ bisa sambil diarahkan lebih cocoknya di bagian mana itu terutama untuk yang masih galau-galau untuk memilih bekerja di bidang yang apa.
Kemudian untuk terkait yang dari SMA, kalau kami boleh menambahkan, itu tenang saja, yang dari SMA mahasiswa di sini sangat banyak dan juga sangat bisa mengikuti karena tadi sudah disampaikan pada penjelasan di awal kalau salah satu keunggulannya di program studi TPM ini adalah pendampingannya yang cukup baik atau cukup melekat di mana dari para instruktur atau pengajar-pengajarnya itu juga masih muda. Jadi bisa mungkin mengurangi rasa sungkan ya. Jadi tenang saja, kalau ada kesulitan pasti akan dibimbing, terutama tadi juga ada bimbingan konseling dan juga kegiatan pendampingan-pendampingan. Jadi tidak usah ragu untuk dari SMA silahkan mendaftar dan bergabung di program studi kami. Nah, selanjutnya ini terkait eh, uang kuliah tadi ya dari Pak Chandra. Sudah diinfokan tadi bahwa biaya kuliah itu 15 juta per semester. Nah, ini terkait kegiatan-kegiatan pendampingan seperti LKTD, LKTA, dan lain-lain, itu apakah ada biaya lain yang dibebankan atau sudah include di 15 juta tersebut? Gitu Pak Ananto. Selanjutnya saya sambung dari Pak Chandra juga, masih bertanya terkait alih jenjang D3 ke D4 itu berapa semester yang harus dilalui untuk alih jenjang? Satu lagi dari Yohanes Andito dari Tangerang. Nah, menanyakan kalau mahasiswa dari luar kota itu apakah mendapat fasilitas mes atau tidak? Gitu, Pak Hananto. Baik, terima kasih Pak Ancis. Ya, untuk Pak Chandra nggih. Jadi untuk kegiatan LKTD, LKTM, retreat tugas akhir, apakah ada biaya lagi yang dibebankan ke mahasiswa di tiap semester? Nggih. Jadi untuk biaya semester ini Pak, itu sudah termasuk di dalam untuk kegiatan-kegiatan LKTD, LKTM, LKTA, retreat tugas akhir itu sudah dibebankan atau sudah termasuk di dalam biaya semester Pak. Ya, jadi eh, tidak ada biaya tambahan lagi, ya. Kecuali untuk biaya wisuda, ya, biaya wisuda. Kemudian untuk biaya peralatan praktek, ya, alat-alat praktek itu juga sudah masuk di dalam biaya semesteran, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk semester yang harus dilalui untuk mahasiswa alih jenjang dari D3 ke D4 ini 1 tahun Pak. Nah nanti 1 tahun itu berarti 2 semester ya. Jadi kalau alih jenjang itu berarti dari D3 D4 itu nanti ada semester 7 semester 8 ya. Jadi semester 7 itu magang di perusahaan, kemudian semester 8 itu ada praktek di prodi ya. Ya. Seperti itu Pak Chandra. Ya. Kemudian untuk Mas Yohanes Andito terkait apakah ada fasilitas mes bagi mahasiswa di luar kota. Nah, mohon maaf untuk saat ini Politeknik ADMI belum ada demo teori atau mes ya. Jadi untuk mahasiswa di luar kota nanti biasanya kos sendiri ya atau biasanya untuk menghemat itu kontrak dengan beberapa gabungan mahasiswa ya, seperti itu. Nah, untuk informasi kos ya itu nanti kami ada unit khusus yang akan membantu ya misalkan butuh bantuan nanti akan kami informasikan. Ya. Demikian Mas Yohanes Andito. Oke, kami lanjutkan kalau begitu Pak Hananto. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Satrio dari Solo bertanya mengenai beasiswa ikatan dinas. Apakah ada persyaratan khusus dan mahasiswa di semester atau di tingkat berapa bisa mendaftar beasiswa ikatan dinas? Kemudian pertanyaan dari Sari, apabila ingin bekerja di luar negeri, bagaimana terkait penguasaan bahasa asing atau bahasa Inggris dan lain-lain yang harus dimiliki oleh mahasiswa? Gitu Pak Hananto. Ya. Baik, terima kasih ya. Untuk Mas Satrio ya, terkait beasiswa ikatan dinas ya, apakah ada persyaratan khusus? Ya. Jadi untuk beasiswa ikatan dinas itu persyaratannya dari, mohon maaf, beasiswa ikatan dinas itu bisa berasal dari perusahaan, bisa dari lembaga tertentu. Ya. Jadi kalau perusahaan itu misalkan dari Adaro, kemudian dari Astra ataupun dari perusahaan lainnya atau itu ya contohnya tadi yang ada di Jember tadi. Nah, itu kemudian kalau perusahaan dari lembaga itu beasiswa yang dari non perusahaan itu dari misalkan ada perkumpulan atau lembaga tertentu ya contohnya tadi yang dari PMS tadi ya. Nah, ataupun dari yayasan ya, yayasan tertentu. Nah, itu
Untuk persyarat ikatan dinas itu yang menentukan persyaratannya itu dari pemberi beasiswa ya biasanya ya pada umumnya. Nah, biasanya itu mereka ada nilai khusus yang disebutkan ya. Contohnya saja misalkan IPK itu minimal 275 atau ada yang menyebutkan IPK itu 3 ya. Kemudian ini ya sanggup lulus tepat waktu ya. Kalau di ADMI pasti tepat waktu ya, karena kami sistemnya paket ya, tidak ada semester tambahan ya. Nah, biasanya itu. Jadi secara prinsip untuk persyaratan itu yang menentukan dari perusahaan atau lembaga pemberi beasiswa khusus ya. Nah, kemudian tingkat berapa mahasiswa bisa mendaftar? Nah, biasanya dari perusahaan ataupun lembaga tadi ini ya ingin juga yakin ya bahwa nanti yang mahasiswa yang diberi beasiswa itu dapat lulus ya. Nah, maka biasanya itu dapat dibukanya itu di semester 2 atau semester 3 atau semester 4 atau di tingkat 2 biasanya ya semester 3 semester 4. Karena untuk meyakinkan mereka bahwa nanti dia itu dapat lulus sampai di tingkat 3 ya, seperti itu. Nah, kemudian dari Saudara Sari ingin belajar di luar negeri, ingin bekerja di luar negeri harus menguasai mahasiswa harus menguasai bahasa Inggris ya, itu pasti ya. Nah, cuman yang membedakan itu kalau di bekerja di luar negeri itu biasanya ada perusahaan yang mensyaratkan TOEFL ya, ada syarat mahasiswa tidak ada syarat TOEFL-nya seperti itu. Nah, kalau yang contohnya tadi yang di Skoda yang di Republik Ceko itu tidak ada syarat TOEFL-nya. Nah, ya, tapi mereka intinya bisa komunikasi aktif gitu saja ya. Tidak ada syarat TOEFL tertentu ya. Dan itu syaratnya itu juga dikeluarkan berdasarkan persyaratan dari perusahaan dari luar negeri itu. Demikian Mbak Sari. Monggo Mbak Ancis. Baik, oke. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di sini? Jika sudah cukup, ini sudah kami share. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir open house pada pagi hari ini. Tadi kami lihat ada beberapa penanya tapi belum mengisi untuk daftar hadirnya. Kami persilahkan untuk dapat mengisi. Kemudian untuk media sosial, untuk TPM, kami persilahkan untuk mengklik link yang kami sediakan. Untuk medsos TPM ada YouTube, kemudian Instagram, dan juga website Politeknik ADMI Surakarta. Sedangkan untuk informasi pendaftaran dapat klik di spmb.admi.ac.id, sudah kami share di kolom chat. Kami persilahkan terlebih dahulu. Nah, berikut untuk media sosial dari Politeknik ADMI Surakarta, bisa scan untuk barcode-nya atau bisa langsung di-follow saja untuk Instagram TPM Update, kemudian Instagram Politeknik ADMI Surakarta, dan juga di-subscribe atau bisa dilihat-lihat dulu untuk YouTube di admidesign.engineer. Nah, selanjutnya untuk brosur atau poster SPMB juga sudah kami share di kolom chat. Untuk pendaftarannya terdekat itu adalah tesnya terdekat yaitu di tanggal 24 Februari ya, 24 Februari sebentar lagi. Ini sudah dibuka pendaftarannya. Langsung saja untuk mendaftar di spmb.admi.ac.id. Periode pendaftarannya masih dibuka sampai nanti di tanggal 22 Februari 2024. Untuk tesnya tenang saja, yaitu secara online tadi sudah disampaikan, jadi tidak perlu datang ke ADMI. Secara online di hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Jangan lupa pilih prodi TPM ya. Nanti akan bertemu dengan teman-teman di sini banyak sekali, instruktur-instruktur yang muda-muda yang siap mendampingi teman-teman semuanya. Oke. Nanti kalau misal Bapak Ibu teman-teman di sini masih ada pertanyaan, silahkan bisa chat ke WA official TPM, sudah saya share juga di kolom chat.
langsung saja di chat, tidak masalah, akan kami balas dengan senang hati. Begitu, teman-teman. Sebelumnya, marilah kita foto bersama terlebih dahulu ya. Langkah lebih baiknya untuk kita jadikan sebagai kenang-kenangan pertemuan kita pada hari ini. Kami harap teman-teman bisa mengaktifkan kamera. Ya, kita tunggu. Teman-teman, baik, kita tunggu untuk mengaktifkan kameranya. Baik, sudah siap? Saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman atas partisipasi yang sudah bergabung di sini memeriahkan Open House TPM 2024. Kami harap kita semua bisa berjumpa di Politeknik Admi Surakarta dalam keadaan yang sehat. Rekan-rekan yang ingin masuk ke Politeknik Admi juga dapat mendaftar dan dapat diterima dengan baik. Demikian acara Open House ini kami tutup. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Terima kasih.